Kisah di sebuah wilayah di pantai utara Jawa, terdapat sebuah kadipaten yang dipimpin oleh seorang alim dan bijaksana. Daerah yang sebelumnya berupa hutan dan rawa, kemudian berubah pesat menjadi wilayah perdagangan. Banyak pedagang hilir mudik dari darat maupun laut menjual belikan hasil bumi di wilayah ini. Tak hanya pedagang lokal, wilayah ini pun dilirik sebagai pasar perdagangan internasional. Pedagang dari China, Timur Tengah, bahkan Eropa mulai meramaikan wilayah ini, bahkan menetap dan beralkulturasi menjadi peradaban baru. Namun, seiring bertumbuhnya budaya, banyak perubahan yang terjadi. Pada generasi kedua pemimpin wilayah ini, mulai membentuk mantri-mantri yang mengurusi administrasi, pajak perdagangan, dan hasil bumi. Sayangnya, sang pemimpin muda tak sebijaksana orang tuanya, sehingga tak mampu membendung perilaku korup dan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Pajak diberlakukan semakin meninggi, pemimpin hidup dengan selalu memuja kenikmatan duniawi. Wabah mulai melanda, banyak orang meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Yang lain tewas karena kelaparan. Perampokan menjadi peristiwa sehari-hari karena rakyat tak mampu membendung perut lapar. Suatu ketika, datang seorang utusan dari kerajaan datang ke wilayah ini. Beliau heran dengan kondisi tersebut, lalu mendatangi sang pemimpin dengan berpura-pura sebagai pencari rumput. Karena tak mengenali sang utusan, pemimpin memperlakukan semena-mena, bahkan mengusir sang utusan karena merasa jorok berdekatan dengan orang yang berpakaian kumal dan kotor. Namun, sang utusan berkata, "Aku bisa memberimu kekayaan yang lebih dari sekedar pajak rakyat kepadamu." Lalu dicangkulah tanah di pekarangan rumah sang pemimpin dan berubah menjadi emas. Sang pemimpin tersadar bahwa yang ditemuinya bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang ulama utusan kerajaan yang memperingatkannya karena telah lupa kepada kewajiban dan terlena pada nafsu keduniawiannya. Bersimpuhlah sang pemimpin kepada Maha Guru yang telah dikenalinya dan memohon ampun atas kekacauan yang terjadi di wilayahnya. Dengan sabar, beliau berkata, "Semoroh yang ingkang sagung dumadi," yang berarti bersegeralah kembali kepada Tuhan sang pemilik semesta yang mampu menjadikan takdir sesuai kehendaknya. Wilayah itu kini bernama Semarang. Astung karo sidam sekarang bawana langgeng. Segara lintang sumebar wonten tlatar langit. Candra sumunar hamadane trenyuh sakjroning ati. Mangsane urip kadang dipuja, kadang diuji. Piweling menungso ingkang kathah lepat. Kuwasa Gusti tansah sinarat. Sastra jendra dados pangruwat. Mugi ingsun sansaya kuat. Pinayungan nugroho yakti. Dadi sejatining menungso, manungso sejati. Sirna ilang nista lan murka. Dadiya manungsa digdaya.
manjing ing raga, manjing ing rasa. Titah urip tansah ayem, urip tansah tentrem. Ngaturaken wilujeng dinten pariwisata sejagat. Rahayu, rahayu, rahayu.